Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Maka apa yang harus dilakukan saat masih hidup sebelum wafat? Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka kata Allah dipesankan, bertakwalah engkau yang telah beriman, yang muslim. Jangan sampai pulang punya persoalan. Kumpul dengan teman-temanmu, lihat keluargamu, anak istrimu, tetanggamu, teman-temanmu di kantor, dalam pekerjaan, maka bangun silaturahim ini. Dan ketika membangun silaturahim itu, ayatnya tidak menggunakan amanu, tapi nas. Karena boleh jadi, perilaku yang tidak baik dilakukan itu bukan hanya pada orang Islam, mungkin pada non-muslim juga. Teman-teman yang hadir saat ini, atau tersambung hybrid yang non-muslim, ingat ya, kalau ada orang Islam mencela non-muslim pun dia tetap berdosa. Itulah indahnya Islam. Akhlak sosial itu dihitung merata oleh Allah. Jangan dikira selesai. Tidak. Ya, di era Nabi pun orang yang tidak menghormati hak orang lain itu dikecam oleh Nabi. Sekalipun objeknya Nasrani atau Yahudi. Untuk menunjukkan keadilan dalam Islam, sistemnya adalah komprehensif untuk semua. Saya tutup dengan sebuah kisah. Bagaimana mengoptimalkan takwa yang terkait dengan kehidupan kita yang beragam dan dinamis. Imam Hasan al-Basri, di akhir kisah kami, tinggal di apartemen yang sederhana. Rumah susun sebetulnya. Bagian bawah, di atasnya Nasrani. Ternyata toilet yang di atas ini, pas tepat di bawahnya itu kamarnya Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu orang soleh, ahli fikih, ahli Quran, ketaatannya luar biasa, dekat dengan Allah, sering mimpi ketemu Nabi. Toilet di atas bocor, Pak. Langsung ke bawah, di sampingnya tempat tidur beliau. Saya tanya dulu ya. Kalau Bapak Ibu dalam posisi itu kira-kira bagaimana dong? Keluar, ingatkan tetangga ya. Ini levelnya agak tinggi. Ini takwa yang tinggi, yang memang agak sulit menirunya, tapi kita bisa mencari cara lain yang terbaik. Beliau tidak pernah mengingatkan dan menegur tetangganya, tapi mencari solusi untuk menenangkan dirinya. Ambil ember, ditadahi di bawahnya. Setiap kali penuh, buang, ganti lagi. Buang, ganti lagi. Ini kisah nyata. Satu kali sakit. Nah, sakit tidak keluar, tetangga tahu. Yang Nasrani ini jenguk. Bagaimana ini kisahnya, kok beda keyakinan masih mau jenguk? Kalau tidak membangun hubungan baik, mustahil bisa turun menjenguk. Imam besar loh. Turun ke bawah, dijenguk. Begitu dibuka, akan dipersilahkan masuk kamar. Kaget yang tetangga Nasrani ini, bukan karena sakitnya Imam Hasan, tapi karena bocornya yang di atas yang beliau tahu itu dari tempatnya. Maka saking kagetnya beliau bertanya, "Yal Imam, mahadha?" Imam, apa ini katanya kan? Jawabnya ringan sekali, "Hadhi fajwah." Ini tuh bocor. Ini bocor. Kenapa Anda nggak bilang katanya kan? Apa jawabannya? Kalau saya bisa tangani sendiri, kenapa mesti merepotkan tetangga? Sudah berapa lama ini terjadi? 20 tahun. 20 tahun. Tidak pernah diminta masuk Islam, tidak banyak ceramah tentang kemuliaan Islam, tidak pernah meminta masuk Islam lah begini-begitu, tidak. Jatuh tersungkur mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya bukan pada seseorang mesti berislam atau tidak berislam, karena Allah pun melarang seseorang memaksa. Orang yang maksa orang lain masuk Islam itu dihukumi dosa. La ikraha fid din. Tapi orang Islam diminta menampilkan akhlak terbaik sehingga siapapun mengenal inilah real muslim itu seperti ini. Jadi saya mohon, Anda adalah hakim yang muslim, yang muslimah, tunjukkan bahwa Anda seorang muslim. Muslim tidak korupsi, muslim tidak menipu, muslim tidak berdusta, muslim disiplin, muslim sabar, dan muslim berperilaku baik kepada sesamanya. Jaga itu, karena kehormatan itu yang akan kita bawa di hadapan Allah saat dihisab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana ya Allah kama ghafarta ibadakas salihin was salihat wa alhiqna ma'ahum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.